A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Ramadan dengan NIM P3123016. Di mana saat ini saya akan membawakan materi wawasan kemaritiman. Pengertian dasar maritim. Wawasan maritim adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang laut, tanah, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Secara munculnya wawasan kemaritiman yaitu sejak zaman prasejarah, manusia yang memahami kepulauan Nusantara sudah mampu berlayar hingga barat Afrika. Secara geografis, Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara kepulauan atau negara maritim. Selanjutnya, wawasan internasional. Kemaritiman adalah peradaban dunia, karena kepentingan negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan, lalu untuk kemakmuran maupun berlanjutnya bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, wawasan regional ASEAN. ASEAN dapat mendorong kerjasama antara negara anggota, meliputi pelibatan diskusi isu-isu regional. ASEAN perlu melibatkan isu-isu tersebut untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama di kawasan dan harus mengembangkan upaya yang efektif serta memiliki peran konstruktif sebagai platform stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Lanjut ke wawasan nasional. Pembangunan nasional diarahkan melalui gerakan nasional untuk membangun kesadaran wilayah hidup bangsa sebagai negara maritim kepulauan, merubah dan mendorong budaya dengan cara pandang geopolitik ke arah maritim. Optimalisasi dan implementasi pembangunan maritim sebagai arus utama pembangunan nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa serta menciptakan pertumbuhan ekonomi bangsa berikutnya, yaitu wawasan lokal di Sulawesi Tenggara. Dengan melihat peluang yang dimiliki wilayah Sulawesi Tenggara menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim, untuk mencapai tujuan tersebut Sulawesi Tenggara membutuhkan infrastruktur, keperluan yang memadai dan terintegrasi dengan wilayah industri untuk memenuhi kebutuhan logistik dan perikanan. Perlu dibentuk pusat-pusat pendidikan yang berbasis maritim, baik pelaut, teknik perkapalan, dan nelayan di semua wilayah kabupaten kota yang memiliki pelabuhan. Poin selanjutnya yaitu pentingnya atau manfaat wawasan maritim bagi mahasiswa D3 Teknik Sipil. Dengan mengenal kemaritiman secara lebih dekat, diharapkan generasi muda sebagai harapan bangsa lebih mencintai laut dan memperbanyak sumber daya kelautan di Indonesia. Selanjutnya, data-data luas laut dunia atau luas laut Indonesia. Apabila dilihat dari segi laut di bumi menguasai sebesar 71%, yang berarti seluas 361,1 juta kilometer persegi. Poin selanjutnya yaitu data-data luas laut dunia atau luas laut Indonesia. 1. Apabila dilihat dari segi luas laut di bumi menguasai sebesar 71%, yang berarti seluas 361,1 juta kilometer persegi. Hal ini disebabkan karena sejak awal mula bumi terbentuk, planet ini diliputi oleh kelautan. 2. Laut wilayah berdaulat terdiri dari zona tambahan seluas 270.000 km persegi, zona ekonomi eksklusif 3 juta km persegi, landas kontinen seluas 2.800 km persegi. Perairan Indonesia 6.400 km persegi, luas NKRI darat ditambah perairan seluas 8.300 km persegi. Potensi wisata laut di Indonesia. Wisata bahari adalah salah satu wisata keunggulan yang dimiliki tanah air. Menurut
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia mempunyai 20,87 juta ha kawasan konversi perairan, pesisir, dan sebagai pulau kecil. Garis pantai Indonesia membentang hingga 99.093 km dengan luas laut 3.257 km persegi. Kekayaan maritim inilah yang membuat potensi wisata bahari Indonesia sangat luas dengan keindahan dan keunikannya masing-masing. Potensi wisata laut Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara sangat kaya akan berbagai biota laut, khususnya di area Sulawesi Tenggara lewat area lautan yang membentang seluas 110.000 km persegi dan menjadi rumah bagi ratusan hingga ribuan spesies hewan laut. Salah satunya taman wisata yaitu Wakatobi. Ditetapkan sebagai tempat konservasi biota laut semenjak tahun 2002. Selanjutnya, potensi transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Beberapa zona atau wilayah terhubung secara integral melalui jalur darat atau dapat dihubungkan dengan hanya menggunakan moda transportasi darat, dan beberapa zona terhubung dengan hanya melalui moda transportasi laut. Masing-masing ruang penghubung zona atau wilayah hinterland dengan wilayah pusat atau inti memiliki karakteristik yang berbeda menurut perbedaan jalur serta moda transportasi penghubung. Secara geografis, wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari pulau dan perairan. Situasi perbatasan laut di Indonesia. Laut di Indonesia teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis kedaulatan penuh dimiliki oleh Indonesia sendiri. Kesimpulan, berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara dengan poros maritim dunia, Indonesia berusaha memperkuat hubungan bilateral dan dengan negara-negara yang berada di kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat memperluas kerjasama dan memainkan peran yang lebih besar, terutama sebagai negara maritim. Dalam segi pemerintahan, Indonesia menganggap bahwa Samudra Hindia memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai kepentingan nasionalnya. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.